Oke. Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa di acara Sevia, Selasa Pintar, with Ibu Irianti dan saya Alan. Yes, sekali lagi, buat yang baru melihat atau mendengarkan kita, acara ini diselenggarakan untuk bincang edukasi. Jadi dengan harapan bahwa para viewers atau para listeners kita bisa mendapat sedikit pengetahuan ya, dalam acara ini, dan juga kita ingin memberikan inspirasi. Dan biasanya itu kita mengundang bintang tamu yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Oke, Bu, kali ini topik kita nggak kalah menariknya, yaitu berkaitan dengan bahagia dalam hening. Bahagia dalam hening itu maksudnya apa? Kita nanti tanyakan dengan narasumber kita. Tapi ada satu hal, Bu, sebelum kita mulai. Sekarang kan lagi masa pandemi nih, Bu, ya. Lagi dalam masa pandemi, banyak orang memakai berbagai macam cara untuk tetap waras dalam tanda kutip. Yes, ya sebagian orang ada yang melakukan olahraga, ibadah tentunya. Yes. Kalau Bu Yanti biasanya apa, Bu? Apa kegiatan yang biasa dilakukan untuk mengusir stres? Kita tuh sejak sebulan yang lalu merutinkan tahajud kita sekeluarga. Tahajud, Sebulan lalu ya. Terus ya. yang paling menyenangkan juga ya kalau pagi-pagi itu berkebun. Ya, kita lagi hobi-hobinya berkebun ya, makan sayuran organik ya. So, jualan, bikin roti, belajar bikin roti, jualan roti. Gitu. So, banyak cara untuk membuat kita tetap waras. Iya. Benar. Ya, tapi ada satu nih, Bu, hal yang biasa, yang udah ribuan tahun itu digunakan orang untuk mencari kebahagiaan, untuk melepas stres, yaitu dengan ada yang namanya yoga dan mindfulness. Jadi topik kita kali ini yoga dan mindfulness dikaitkan dengan kesehatan mental. Dan kali ini kita juga mengundang salah seorang praktisi yoga dan juga instruktur pelatih. Jadi kalau udah masalah melipat-lipat tubuh dan mindfulness ini mungkin ahlinya. Ya di sini kita sudah hadir Ibu Widya Muslim atau biasa dikenal dengan Ibu Nonon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah diundang. Iya, sama-sama Bu Nonon. Iya, Bu. Untuk Bu Nonon kita boleh ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit untuk viewers dan listeners. Kita juga pengen tahu banyak nih tentang yoga dan mindfulness. Karena di masa sekarang itu, pasti banyak orang yang butuh untuk tetap sehat dan secara mental dan fisik. Bu Nonon udah berapa lama, Bu, mendalami yoga? Yoga itu saya mulai setelah punya anak 3 ya. Anak 3 di tahun 2007. Jadi sekarang 3 tahun. Wow, udah cukup lama ya, 2007. Oke. Iya. Terus kenapa? Sebelumnya saya bukan yoga yang banget, yang dinamis banget. Iya. Kenapa milih yoga sih, Bu? Kenapa biasanya kan perempuan kan biasanya aerobik, zumba. Kenapa milih yoga? Saya dulu tuh aerobik. Zaman-zaman dulu saya sempat ikut sampai pertandingan gitu-gitu. Pertandingan aerobik. Zaman dulu, terus tiba-tiba waktu itu mulai internet tuh. Baca-baca internet, iseng olahraga yang paling bagus untuk umur 30 tahun ke atas. Terus saya udah punya anak 3, 2007. Rahasia nggak ya umurnya? Pokoknya segitulah ya. Umur 30-an. Terus di situ jawabannya adalah yoga, kata Mbah Google. Terus penasaran dong, kenapa ya yoga? Yang ada dalam benak saya dulu, yoga adalah meditasi. Hanya meditasi. Saya yang orangnya yang maksudnya sangat dinamis, kayak suruh duduk di nggak sanggup gitu ya. Terus kebetulan dekat rumah saya, depan pom bensin Harmoni,
itu baru dibuka studio Yoga Lift Mbak Puji ya. Itu tuh Oh, Mbak Puji. Indonesia, Mbak Uji ya. Mbak Puji. Terus ikutlah daftar di situ. Kalau daftar kan pasti seenggaknya nggak mungkin sekali ya kalau nyoba apapun, bayarlah sebulan gitu. Terus nyobain sekali, itu langsung enak tidurnya. Yang nggak pernah saya datain dari efek dulu aerobik gitu ya. Rasanya tuh hati tuh lebih tenang, tidurnya nyaman gitu. Nah itu tuh, terus pas di situ ikut kelas baru tahu, wow asanasnya banyak banget ya. Terus kayak challenge juga gitu kan. Wah ternyata posenya itu banyak, dan setelah didalamin setiap pose itu nggak cuma satu gitu manfaatnya, ini gitu. Terus kayak wah ini oke banget nih, pas udah nyobain juga makin lama tuh makin cinta Palan gitu deh. Oh, Dan gitu. terjebak jadi guru, ini nggak ada cita-cita sama sekali jadi instruktur, kira-kira gitu. Wow. Bu, buat nih, ini kan kita masih awam nih, Bu, atau para viewers atau listeners kita juga masih sedikit awam. Tadi Ibu Nonon bicara soal asanas. Bisa diterangkan sedikit nggak sih, Bu? Asanas itu apa? Oke, asanas itu bahasa awamnya pose, ya. Oh, pose. Jadi pose, ya pose. Jadi satu pose yang kita akan lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi harus connect dengan tubuhnya, apa yang harus diaktifin, terus gimana nafasnya gitu. Jadi kalau kita hanya misal ya pose misalnya berdiri aja tuh ya, berdiri tegak mountain pose. Itu tuh benar-benar harus tahu kakinya diapain, perutnya aktif atau enggak, terus dadanya nggak boleh ketutup. Kita harus buka dadanya. Dan kita rajin ngebuka dada, nafas kita akan lebih lega. Ya itu simpel-simpel aja, dan saya amazed ngedalamin, oh iya ya gitu. Kira-kira gitu. Jadi pose demi pose tuh manfaatnya nanti kerasa pelan-pelan, dan emang harus ngelakuinnya tuh sekali. Biasanya kalau kita belum aware, belum connect sama nafas, sama tubuh, kadang-kadang yang dapat pegalnya aja sih, Pak. Ya, ya. Berarti yoga itu sangat berhubungan sekali dengan olah nafas ya, Bu ya? Nah, sangat. Jadi kita kalau udah mungkin udah lama yoga, kita tahu nih orang yang dia berpose, connect nggak sama nafasnya. Terus connect nggak sama dirinya. Kita bisa liatin satu pose itu benar-benar nyatu gitu sama kita dengan orang yang asal gerak. Nggak apa-apa pasti ini udah jago yoga. Aduh, ya. Itu sudah belasan tahun yang lalu saya karena ada memori. Sudah ini Bu. Tapi ya memang manfaatnya memang luar biasa sih kalau saya pribadi. Manfaatnya luar biasa, bukan hanya ke fisik, tapi ya seperti tadi Bu Nonon bilang, jadi pikiran tenang, dan ya lebih ini ya Bu ya, lebih tenang, lebih menenangkan gitu. Cuma satu lagi banyak pertanyaan dari orang-orang awam nih, termasuk saya. Itu kan yoga itu kan bisa dibilang kayak seni melipat tubuh gitu ya Bu ya. Apakah itu benar nggak Bu? Enggak juga. Enggak. Oke. Jadi asana yoga itu bisa dilakukan oleh siapapun dari usia berapapun. Jadi yoga kids ada, yoga untuk yang udah lanjut usia juga ada. Jadi semuanya itu di-adjust sesuai kemampuan. Jadi kalau udah melipat-lipat itu sebenarnya udah masuk ke intermediate dan advance. Untuk benefit asanas nggak perlu sampai gitu-gitu amat sih ya. Maksudnya tapi kalau misalnya kita bisa kayak gitu, berarti kan misal tubuhnya berarti lebih lentur dibanding dulu. Kayak saya, di umur 30, saya nggak bisa split dengan benar. Saya baru bisa split di umur 40. Jadi kalau ada yang bilang makin tua kita makin kaku, enggak. Ya, saya udah ngerasain. Iya, benar. Berarti manula, misal katakanlah usia 70 tahun itu nggak masalah ya Bu ya? Melakukan gerakan-gerakan yoga? Nggak masalah. Jadi kadang yoga pun kita di atas kursi, misal kayak twist mereka nggak bisa dengan lututnya tertekuk, letukkan aja di atas kursi, tinggal twist badan. Itu udah dapat. Gitu. Jadi semakin tua yang penting tuh stretchingnya dapat, dan emang semuanya kan dikasih level tertentu dengan kemampuan tubuh masing-masing.
Tapi ada nggak sih Bu, dalam kondisi tertentu misalnya, Bu Nonon kan tadi bilang semua orang dari bahkan bayi juga ada Bu ya kalau nggak salah. Ada. Bayi. Jadi ada. Cuma ada nggak sih Bu kondisi tertentu yang tidak memperbolehkan orang untuk melakukan gerakan-gerakan yoga? Ada. Jadi misal tekanan darah tinggi, darah rendah, terus ada yang sakit, misalnya kejepit, saraf kejepit di pinggang, itu ada pose-pose yang dihindari. Tapi kalau buat pose yang aman gitu ya, tadasana yang gitu-gitu semua orang bisa lakukan. Jadi emang kalau mau lakuin, kasih tahu ke gurunya ada keluhan apa, jadi gurunya bisa tahu ini asanas apa yang harus dihindari, asanas apa harus di-adjust biar bisa rilis gitu. Kayak misalnya saraf kejepit, ada pose-pose yang benar-benar bisa ngebantu, atau frozen shoulder itu bisa. Salah satunya itu emang ada yoga terapi juga kan? Ya. Oke. Gini Bu, dari yang saya baca gitu ya, yoga itu kan ada jenisnya, ada macam-macam sekali Bu. Ada hatha yoga, ada bikram, ada apapun lah. Bedanya apa sih Bu? Kalau Bu Nonon apa Bu jenis yoga yang? Hatha dan vinyasa. Hatha dan vinyasa. Hatha vinyasa. Jadi ada dua. Kadang-kadang saya gabungin. Bisa diterangkan nggak sih Bu sedikit? Oke, sedikit ya. Kalau hatha dia lebih pose demi posenya nahannya lebih lama. Bisa 1 menit sampai 3 menit. Ya, kalau vinyasa satu tarikan nafas satu pose. Dia kayak ngalir. Biasanya vinyasa itu lebih cepat untuk membakar lemak. Salah satunya, dan juga itu benar-benar ngebantu. Kalau yang aku rasain ya ngebantu memori. Jadi kita harus tahu tuh urutannya, kanan sama kirinya harus sama. Apa yang kita lakukan pose untuk sebelah kanan harus sama dengan sebelah kiri, karena kita harus adil. Ya. Harus seimbang. Harus seimbang. Jadi apa yang kita lakukan untuk sisi kanan, kita harus lakukan untuk sisi kiri gitu. Jadi itu membantu memori juga, membantu fokus, dan benar-benar ngejaga nafas. Kalau hatha itu strongnya dapat ya, karena kita nahan misalnya satu pose warrior 2, nahan 1-3 menit tuh kan lumayan ya Pak. Tapi itu benar. Ya itu nguatin kaki, nguatin panggul, ya kayak misalnya warrior 2 itu ya untuk kesehatan lutut, karena dia nguatin paha, nguatin panggul. Jadi kalau kita berdiri bebannya nggak hanya bertumbuh di lutut. Oke. Kalau saya lihat nih, saya lihat kan di Instagram Bu Nonon, jadi saya juga follow tadi Instagram Bu Nonon, dan saya lihat luar biasa sekali pose-posenya, aduh, tidak gitu. Gitu. Itu butuh berapa lama, katakanlah pose yang ada pose seperti yang Ibu lakukan di poster itu, namanya posenya apa sih Bu? Yang mana? Yang di poster kita itu, yang kakinya naik ke kepala gitu. Barusan. Yang ini ya. Soalnya itu foto kan dia tanpa pengetahuan saya. Itu nama posenya apa namanya? Mermaid pose. Oh, mermaid pose. Jadi itu benar-benar paha, ngebuka dada, juga kelenturan bahu ya. Itu kan harus open shoulder. Itu berapa lama Bu kalau Bu Nonon butuh berapa lama sampai benar-benar bisa menguasai pose itu dengan sempurna? Setiap pose beda journey-nya ya. Jadi kalau jadi kalau saya katanya, kalau kata teman-teman ya, saya tuh lebih ke hamstringnya lebih lentur. Hamstring itu yang berurusan dengan paha ya, misalnya split depan, samping gitu. Kalau untuk yang tadi itu kan back bend ya, kalau mermaid. Back bend saya itu butuh belajar lebih gitu. Jadi nggak gampang-gampang juga gitu. Jadi ya mungkin kalau saya lakuin rutin, kadang-kadang kan kalau kita latihan, misalnya minggu ini latihan ini, minggu ini latihan ini, open heart, open hips gitu kan, beda-beda ya. Tapi kalau kita lakuin rutin, biasanya tuh 1-3 bulan dapat si posenya. 1-3 bulan? Ya. Wow. Tapi rutin ya. Oke. Jadi
setiap pose itu dia punya fungsi-fungsi tertentu dan juga untuk menguasai pose-pose atau asana itu butuh waktu memang ya Bu ya. Butuh waktu. Kayak saya headstand, saya dari nggak berani ngangkat kaki walaupun ada tembok, akhirnya saya bisa di setahunan ya. Setahun? Ya, iya setahun. Karena dari benar-benar takut ngangkat kaki ke atas. Okay. Kepala di bawah. Ya, prosesnya beda-beda sih menurut saya setiap itu. Baik. Oke, Bu Nonon, gini, yoga itu kan dia sangat dekat itu kaitannya dengan yoga, dengan meditasi atau mindfulness gitu ya Bu ya. Itu kalau bisa dijelaskan, apakah sebenarnya kaitannya bagaimana Bu? Apakah harus gitu setiap kita melakukan yoga setiap melakukan yoga kita harus melakukan kayak mindfulness atau apa bagaimana gitu? Sebenarnya kaitannya apa sih Bu? Jadi biasanya kalau saya yoga, biasanya tuh minimal 60, tapi biasanya saya 60 tuh nggak nyampe. Saya harus minimal 90 menit. Jadi diawali dengan centering, biasanya pranayama, sama itu fokus. Benar-benar kita connect dengan tubuh, sama nafas. Nah, di situ kita benar-benar ngumpulin kesadaran sepenuhnya connect dengan tubuh. Di situ yang mindful ya, Pak. Yeah. Nah, di terakhir juga kita akhiri dengan savasana, itu juga mindful karena kita harus benar-benar berhenti berpikir, kita benar-benar connect juga dengan nafas, kita perhatiin nafasnya. Nah, di nafas yoga itu kan kita benar-benar harus concern belajar membuat nafas kita dalam saat kita inhale, benar-benar dalam sampai perutnya tuh kok ngembang. Kadang-kadang kita nafas sampai dada ya. Orang-orang biasanya nafasnya cuma sampai dada. Pernafasan dada ya. Nafasnya pendek gitu. Jadi kenapa bisa connect ke mindful? Karena kita nafasnya dalam sampai perut, nanti buang nafasnya perlahan. Biasanya kalau kita tarik nafas 4 hitungan nih misalnya, buang nafasnya kita 8 hitungan. Jadi dengan nafas yang dalam dan perlahan, itu otomatis si organ-organ dalam tubuh akan lebih rileks. Kebayang nggak Pak, kalau kita nafasnya pendek, kita habis lari, itu kayaknya kan kita lebih stres ya. Bisa kebayang nggak? Terus kalau misalnya ada yang orang bilang, sabar, tapi nafasnya cuma sampai dada. Sabar. Gitu. Itu kan beda ya. Nah, itu yang langsung connect. Biasanya jadinya ya beberapa mungkin ilmu psikolog gitu makanya. Kita harus mungkin harus tarik nafas dulu yang dalam terus ngitung atau apa gitu ya. Jadi kalau kita ngambil keputusan nggak sembarangan, nggak dengan emosi gitu. Itu sih yang saya rasain. Jadi dulu saya emosian, sekarang nggak tahu ya emosian nggak ya? Agak kali ya, tapi lumayan. Maksudnya jauh dibanding saya dulu gitu ya. Jadi ngebantu banget. Sangat membantu ya. Jadi orangnya begini. Jadi buat Bu Nonon ya memang pranayama ya biasanya Bu ya, melakukan pranayama. Dan satu lagi pranayama itu bisa dijelaskan dikit Bu, mengumpulkan kesadaran, jadi kayak semacam mindfulness dan duduk diam hening gitu ya. Biasanya kita benar-benar berhenti berpikir ya, kalau saya suka ngasih ini, kita berhenti berpikir, jangan mikirin nih mau masak apa, mau ketemu apa, mau bikin apa, ntar no way. Jadi kalau buat saya yoga itu adalah me time. Karena saya tuh nggak ada pembantu ya, Pak. Jadi curhatnya. Saya tuh nggak ada pembantu, nggak ada supir. Semua saya tangani sendiri, anak saya 3. Jadi kalau saat saya yoga, itu benar-benar saya mempersembahkannya buat diri saya sendiri. Karena buat saya harus sehat, harus fit untuk ngurusin keluarga. Ya, salah satunya itu kan ya. Jadi saya benar-benar ngumpulin. Nggak mikirin mau masak apa nanti, mau apa, pokoknya itu kumpulin nafasnya. Perhatiannya hanya pada nafas. Jadi benar-benar rasain nafas itu benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, nyampe ke dalam perut, nanti buang nafasnya juga. Dirasain nafasnya keluar, perutnya pelan-pelan mengempis, dadanya mengempis. Itu lama-lama tuh kayak kita bisa enjoy dan kadang-kadang dan kita wajib bersyukur kita masih bisa nafasnya nyaman gitu. Bayangin kalau orang harus pakai ventilator gitu kan ya. Jadi segitu kita bisa
bisa mendalami nikmatnya nafas tuh luar biasa sih Pak. Saya bilang. Jadi benar-benar penting membuka kelas dengan pranayama dan kita mengakhirinya nanti dengan savasana. Dan savasana itu sangat sebenarnya mungkin Pak Alam pasti tahu deh. Savasana itu kayaknya cuma berbaring, tapi itu adalah hal yang tersulit menurut saya. Karena kadang-kadang kita nggak mau berhenti berpikir Pak. Benar ya? Jadi buat viewers ya, buat viewers dan listeners yang mungkin baru mendengar kata savasana. Jadi savasana itu semacam metode relaksasi ya Bu ya? Ya, relaksasi biasanya dalam rangkaian latihan itu adalah penutup latihan dengan savasana. Jadi biasanya yoga itu sama kayak filosofi kehidupan sebenarnya, benar ya kayak kalian. Jadi semuanya perjalanan nanti semuanya akan diakhiri dengan kematian. Karena savasana itu adalah pose mati. Pose mati ya. Posenya berbaring aja gitu ya Bu ya? Ya, benar-benar berbaring, tidak ada otot yang bekerja di situ. Kita kayak meleleh, surrender sepenuhnya, kayak ikhlas gitu. Jadi kayak benar-benar satu perjalanan hidup. Dan bagaimana kita berlaku di atas matras, itu sebenarnya mencerminkan gimana kita sehari-hari. Ada orang yang terburu-buru, ada yang ambisi, ada yang egonya tinggi, itu kelihatan dari latihan. Oh, beneran Bu ya? Really. Jadi, wow, oke. Ya misalnya kalau lebih enak lagi kalau misalnya muridnya privat ya, jadi itu benar-benar ketuntun. Jadi dari murid yang benar-benar terburu-buru apa-apa, terus lama-lama tuh dia bisa jadi lebih slow. Itu kayaknya nikmat ya kalau jadi guru ngeliatin kayak gitu. Jadi lebih santai, lebih ini. Tapi kenapa Bu? Kok itu kan sebenarnya kita cuma berbaring aja ya Bu? Kita berbaring, bernafas, ya. Tapi kenapa kok tadi Bu Nonon bilang bahwa itu gerakan yang paling sulit? Apa bukan gerakan tapi teknik yang paling sulit? Iya, karena emang kita sulit untuk mengosongkan pikiran dan benar-benar kita benar-benar berserah aja gitu, diam dan ototnya. Cobain deh, benar-benar itu. Dan kalau misal kita bisa tertidur sekejap, itu tuh kayak apa ya? Anugerah sih kalau menurut saya. Itu kita pas bangun ya tuh rasanya nikmat banget. Jadi kayak energinya sebenarnya savasana itu kayak ngembaliin lagi energi ke dalam tubuh. Jadi kalau kita melakukan yang yoga kayak kita pose demi pose, itu kan kita ngeluarin energi Pak. Ya, itu kita ngeluarin energi. Nah, di saat kita savasana itu sebenarnya kita ngembaliin lagi energi ke dalam tubuh pelan-pelan. Nah, itu surrender, ikhlas, itu kan bukan hal yang gampang Pak. Jadi jadi buat kita juga teman-teman sama dari buku itu juga yoga itu savasana itu bukan pose yang gampang, dan kadang-kadang banyak yang nge-skip savasana karena nganggap apaan sih savasana gitu. Padahal itu penting banget savasana, kembaliin lagi dan benar-benar kita itu terasa sih ke hati bahwa di saat itu kita ngerasain kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ujung-ujungnya juga meninggal gitu sih Pak. Oke, berarti ada filosofi di balik pose ini juga ya Bu ya? Ada. Ya. Halo, Bu Nonon agak putus-putus Bu, agak freeze. Karena makanya namanya. Iya ya. Halo. Halo. Sinyal ya. Agak freeze tadi Bu. Iya. Halo. Tadi agak freeze. Ya. Oke. Saya sedikit. Oke. Ya, jadi savasana bukan pose mati, pose mayat ya. Oke, baik. Baik Bu, nanti kita kembali lagi ke Bu Nonon. Sekarang saya mau ke Ibu Irianti dulu Bu. Yes, Ibu Irianti. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Nonon. Ya, langsung pengen yoga gue. Manfaatnya, wah. Gue pengen bisa mengosongkan pikiran nih. Ampun deh. Manfaatnya kita bisa lihat langsung gitu. Bu Nonon luar biasa, mesti kayak anak 20 tahunan gitu. Nah, gitu. Benar. Nomor sepatunya yang kanan nomor yang kanan aja yang kiri minta Yanti ya. Baik. Tapi kalau kita lihat tadi penjelasannya manfaatnya luar biasa sekali ya Bu ya. Baik secara untuk fisik ya. Jadi pose-pose tertentu itu bisa untuk manfaat
badan tubuh dan juga nafas ya, pengaturan nafas, dan juga terutama tadi ada pose-pose tertentu yang ini sesuai dengan konsep sabar nih. Ibu Bu Yanti kan dalam sedang mengembangkan konsep sabar dalam psikologi Islam gitu. Ada ikhlas dan sabar gitu ya dalam satu pose savasana itu bisa membuat kita surrender, ikhlas dan sabar. Nah, cuma pertanyaannya Bu, banyak yang menghubungkan yoga dan mindfulness ya, itu dengan agama-agama tertentu. Ya. Nah, kalau dalam perspektif psikologi Islam itu bagaimana, Bu? Jadi buat para listeners atau viewers yang baru melihat kita pertama kali, Ibu Irianti ini adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Beliau juga sedang mendalami psikologi Islam, terutama salah satu keahlian beliau adalah salah satu konsep sabar. Konsep sabar itu luar biasa, sangat mendalam gitu. Ternyata sabar itu tidak mudah ya Bu. Dan, salah mengerti lebih tepatnya Pak Alan. Salah mengerti. Ya. Dan sabar itu dianggap menahan. Baik. Nah, sekarang bisa dijelaskan nggak sih Bu, dalam perspektif Islam atau psikologi Islam, manfaat yoga atau mindfulness yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nono tadi? Oke, mungkin makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih tepatnya kalau kita quote dulu satu penelitian tentang apa itu yang namanya hubungan antara sholat dengan kesehatan gitu ya. Jadi ada beberapa ahli melakukan penelitian yang mengatakan bahwa ada 2 blessing loh, ada 2 anugerah yang banyak orang ya, terutama Muslim ini yang tidak menghargai, yaitu kesehatan dan leisure. Leisure itu kan berrelaksasi gitu ya, berpiknik lah gitu ya, leisure ya. Jadi kesehatan dan menjaga supaya kita tetap bisa happy itu seringkali dicuekin oleh banyak Muslim. Ini menurut penelitian dari ada 3 orang melakukan Yazi, As'ad dan As'ad ya. Nah ini buat aku sebenarnya sangat relevan dengan topik mindfulness ini gitu kan, dan yoga dan mindfulness. Jadi ketika seorang Muslim mengatakan bahwa mereka bersyukur Pak Alan, sebenarnya mereka harus membuktikannya bukan dengan sujud syukur aja loh gitu kan. Jadi kan ingat kalau guru agama kita, kalau kamu mendapatkan anugerah kebaikan, kamu harus bersyukur ya gitu ya. Bilang alhamdulillah gitu kan. Nah, sebenarnya yang disebut dengan syukur itu ya, jadi syukur dan merasa cukup ya, syukur dan merasa cukup itu sebenarnya adalah konsep bahagia yang akan bertahan sampai kapanpun juga. Konsep well-being atau yang disebut dengan kebahagiaan yang orang cari-cari itu sebenarnya dalam merasa cukup dan merasa bersyukur gitu loh. Aduh alhamdulillah gitu ya. Gue itu ya bedanya ya kalau kita sudah mengerti konsep bersyukur itu Pak Alan, kita sudah mengerti apa itu konsep sabar dan go deeper ke dalam spirituality. Bedanya aja contohnya dulu ya waktu gue masih di Amerika, contohnya 12 tahun di situ gue mandi air panas enak, bathtub enak, pokoknya air panas itu hal yang sangat biasa banget gitu ya. Biasa banget. Tapi setelah go deeper ke dalam spirituality ini ya, mengerti sedikit tentang tasawuf, ya belajar lebih dalam tentang Quran, konsep sabar, ya konsep mindfulness. Sekarang untuk mandi aja Pak, ada shower dengan air yang hangat, nggak usah air yang hangatnya betul-betul full ya, tapi ini agak sedikit hangat, masih banyak dinginnya aja, gue sampai bisa nangis loh. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan gitu ya. Itu level yang harusnya dicapai oleh seorang yang bahagia itu gitu. Nah, jadi yang syukur itu sendiri ya, perasaan content, perasaan grateful atau perasaan cukup itu dalam Islam harus dipandang dalam perwujudan dan diwujudkan dalam 4 domain ya, 4 buah hal yang harus kita buktikan kalau kita bersyukur ya. Tentang fisik ya, diberi tubuh yang sehat ya, diberi tubuh yang sehat. Apa yang kita lakukan dengan tubuh yang sehat itu? Diberi tubuh yang sempurna ya. Apa yang bisa kita optimalkan untuk menjaga kesempurnaan, menjaga kesehatannya contohnya. Diberi lidah yang eloquent ya, ada orang yang kalau ngomong tuh enak banget, crispy gitu kalau ngomongnya ya.
Lamis tuh kalau dengar adinannya kalau ngomong gitu kan, dia aduh adinan ngomongnya crispy ya mam katanya gitu. Pokoknya diberi lisan yang sangat eloquent, tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Yang kalau kita bersyukur, ya lisan itu kita apain, kita bagaimana mengoptimalkan lisan itu supaya bisa berdakwah jalan Allah. Kemudian diberi otak yang pintar, contohnya gitu ya, diberi akal yang cerdas. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan itu? Diberi harta yang banyak, bagaimana kita mengoptimalkan itu untuk mencari ridha Allah. Jadi itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Jadi orang yang bersyukur, ya, orang yang bahagia dalam konsep Islam yang diperoleh dengan cara dalam Al-Baqarah ayat 45 dikatakan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya jika kamu ada masalah. Nah itu sholat dan sabar itu nanti akan berhubungan banget dengan mindfulness tadi itu ya. Jadi orang yang berhasil bersabar dan sholat dengan benar ya berhasil mencapai level mindfulness yang tinggi itu maka fisiknya, lisannya, akalnya dan hartanya betul-betul ya dioptimalkan untuk ya nggak cuma untuk dirinya sendiri untuk kebaikan dirinya tapi juga untuk kebaikan orang banyak untuk mencari ridha Allah. Jadi sebelum kita ngobrol soal apa sih mindfulness dalam bahasa Arab, dalam konsep Al-Quran ya, dalam konsep Islam, kita nggak boleh langsung ke situ sebelum ngomong soal tazkiyah. Tazkiyah itu gini loh, ada 3 hal di situ disebut dengan tazkiyah. Untuk bisa mencapai yang namanya kebahagiaan, merasa cukup dan merasa bersyukur itu, maka seseorang harus selalu menyuburkan perasaan imannya, merasa aware bahwa ada higher being, ada sesuatu yang sangat besar, yang maha melihat, yang maha tinggi, yang maha menjaga, ya, ada di atas itu ya, bahwa itu ada melihat saya, mendengar saya, menjaga saya, ya, suburkan perasaan itu, ya. Kemudian kita juga harus katanya ya dipupuk, disuburkan, kita juga harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh yang maha tadi itu. Jadi makanya penting sekali spirituality itu harus digabungkan dengan rasa syukur tadi itu ya. Kemudian kita bersihkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh yang maha segala tadi, siapapun dia. Jadi bedanya antara psikologi Islam dengan psikologi Muslim adalah kalau psikologi Muslim, psikologi untuk orang Islam aja. Tapi kalau psikologi Islam, cara berpikir moral dan etika ya terserah mau yang dianggap higher being-nya itu siapa, mau Allah, mau Buddha, mau Brahmana ya, Shiva ya, mau apa lagi, mau Jesus ya, yang penting pastikan bahwa kita merasa melihat ya, kita akan memupuk keimanan kita untuk membersihkan diri kita, memupuk keimanan kita untuk menyenangkan hati higher being tadi itu, yang maha segala tadi itu, ya. Kemudian kembangkan dan sebarluaskan. Nah, itu adalah konsep bertazkiyah dalam metodologi pemikiran Islam. Nah, maka seperti katakan Bu Nonon tadi ya, dalam bertazkiyah itu ya, kita harus selalu dalam keadaan aware. Harus dalam keadaan aware, ya. Nah, bagaimana cara supaya kita aware itu? Apa itu artinya aware? Kita merasa sadar kita dilihat, kita didengar, ya, kita dijaga, kita dilindungi oleh sesuatu yang luar biasa. Nah, itu perasaan aware itu. Sehingga konsekuensinya kita menjaga supaya sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita, ya, betul-betul memastikan cocok dengan keinginan yang maha segala tadi itu. Nah, jadi sebelum kita berbuat apapun juga, sering ulang-ulang gitu ya di setiap sesi, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, konsultasi dulu dengan 5. Yang pertama, apakah yang maha segala atau yang higher being setuju? Kalau yang maha segala setuju, go ahead, lakukan, lanjut. Tanya hati nurani berikutnya. Oh, nurani nggak masalah. Tanya lingkungan keluarga. Oh, keluarga nggak masalah. Tanya alam semesta, ini keputusan saya ini akan mengganggu alam semesta nggak? Oh nggak apa-apa, kira-kira akan menolong alam semesta. Baik, terakhir baru tanya peradaban atau ekosistem, tanya lingkungan yang lebih besar lagi, dan akhirnya tanya dunia. Dunia merasa akan setuju nggak dengan apa yang akan saya lakukan ini? Jadi kita dalam keadaan selalu cautious, dalam keadaan selalu was-was, kira-kira Tuhan setuju nggak ya kalau gue lakukan ini? Kira-kira nurani setuju nggak ya? Nah, itu selalu dalam begitu. Nah,
inilah jadi dalam konsep agama Buddha ya, awal dari yang namanya yoga tadi itu ya, mindfulness, meditasi dan yoga. Itu yang namanya mindfulness disebut dengan sati ya. Sati itu berasal dari bahasa Pali yang maksudnya tujuan sati itu adalah untuk mencapai calmness, mencapai ketenangan, mencapai acceptance, bersyukur ya, penerimaan, dan bisa menjadi kind ya, mencapai kindness, mencapai ke compassion, kasih sayang ya. Kenapa orang jadi kalem? Karena dia merasa ada yang melihat, mendengar, menjaga dan melindunginya. Kenapa orang jadi acceptance, bersyukur? Karena dengan tahu ada yang menjaga, saya jadi bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu, maka saya akan menjadi lebih baik kepada orang lain, karena saya ingin menyenangkan hati yang melindungi saya. Nah, itu dia maksud dari sati atau mindfulness tadi itu. Itu dalam pandangan Buddha ya. Nah, sedangkan dalam Islam yang namanya isi Al-Quran itu ya, nggak jauh-jauh dari 3 hal. Lu bongkar deh Quran, lu bongkar Quran kiri, kanan, atas, bawah. Akhirnya lu akan sampai ke satu kesimpulan deh, ya. Bahwa Quran itu is all about balance. Ya, Bu Nonon ngomong soal balance dong gitu ya. Balance, ada waktunya kita untuk keluarga, ada waktunya kita untuk diri sendiri. Ada waktunya kita mengambil, ada waktunya kita memberi gitu ya. Dan ada balance, adil dalam bahasa Arabnya. Ada patience, kesabaran atau sabar, ya, sabar dalam bahasa Arabnya. Ada marhamah atau love. Nah, itu tadi mirip banget dengan konsep sati tadi itu ya. Calmness, acceptance, kindness. Nah, itulah. Jadi gue sempat dengar, gue nggak tahu ini valid apa enggak ya. Cuman gue pernah dengar gitu ya, kalau nggak salah. Ada yang mengatakan bahwa dari sejak ketika dirunut sejarahnya, diprediksikan bahwa Buddha Siddhartha Buddha Gautama sebenarnya adalah salah satu dari nabi. Gue nggak tahu ini, cuman gue nggak pasti nih, sorry ya. Yeah. Nah, karena kan ada ngomong soal mindfulness. Ya. Oke. Ya Pak. Enggak, lanjut. Sorry. Ada apa? Enggak. Silakan dilanjut. Sorry, Pak Alan. Ya, silakan dilanjutkan Bu. Ya, sorry. Nah, sekarang apa dong Ya, siap. Jadi sekarang apa dong namanya mindfulness dalam Islam gitu ya? Jadi dalam bahasa Arab yang paling cocok terminologinya untuk mindfulness itu adalah muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya watching, ya, melihat dengan watching closely, melihat dengan sungguh-sungguh, observing, memperhatikan. Paying attention attentively, betul-betul fokus, konsentrasi. Ya. Jadi kalau lu lihat di Al-Baqarah, surat Al-Mulk ya, berulang-ulang itu ayat-ayat mengatakan look again. Adakah dari ciptaanku yang nggak seimbang? Ya, adakah yang nggak seimbang? Look. Nah itu betul-betul dengan orang yang suka observing, paying attention attentively, watching, itu adalah orang-orang yang bisa mencapai nanti level apa yang disebut dengan level calmness, acceptance, dan kindness itu nantinya. Jadi muraqabah itu sebenarnya kalau mau kita jadikan dalam bahasa Islami ya, sejenis ihsan ya, seperti kata Bu Nonon tadi kan ikhlas ya. Tapi ikhlas itu adalah sedikit bawah dari ihsan. Ikhlas itu betul-betul pasrah. Ya, ikhlas membiarkan, pasrah, ya, tenang, kalem, mengalir. Tapi kalau ihsan, kita tuh dalam berpikir, berbuat, dan merasa, dalam berpikir, bahkan dalam bernafas, ya, seperti nafas yang sampai ke perut itu, ya, bisa tidur dengan tenang tanpa berpikir apa-apa, itu betul-betul sudah sampai kepada ikhlas, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ihsan? Ihsan itu adalah aspek yang sangat penting dalam muraqabah ini atau mindfulness dalam konsep Islam ya, bahwa kita tahu bahwa yang higher being itu ada, dan kita juga tahu bahwa dalam jiwa kita ini ada potensi fujur atau potensi bisa berbuat salah seperti setan gitu. Kita punya potensi itu ya, karena semua manusia dilimpahi fujur dan takwa ya, sifat potensi baik, potensi buruk ya. Dan kita harus sadar itu dalam bentuk mindfulness itu, kita akan sadar bahwa ada Allah itu, ya, ada Tuhan itu yang higher being itu,
kemudian kita tahu juga bahwa ada musuh Tuhan yang bernama iblis itu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kita punya potensi loh seperti iblis itu. Kemudian kita tahu bahwa semua tindakan harus dilakukan karena Allah. Nah, inilah yang disebut dengan aspek-aspek dari muraqabah atau aspek mindfulness yang pada akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk beberapa gerakan seperti gerakan sholat, ya, seperti berzikir, membacakan Asmaul Husna. Ya, jadi kalau sholat itu kalau Bu Nonon bisa verifikasi kali ya, mirip banget loh gerakan-gerakan yoga itu dengan gerakan sholat, ya nggak Bu Nonon? Banyak sekali kemiripannya. Ya, jadi ya itu yang heran banget gitu kan. Waktu gua ada micro teaching dulu di Amerika ya, bagaimana mengajar adult. Jadi salah seorang teman itu mengajarkan yoga gitu kan. Nah terus pas dia lihat gua sholat zuhur waktu itu teman nanyain, kamu lagi yoga katanya gitu. Ah, enggak, saya lagi sholat tadi itu gitu kan ya. Ih gila ya katanya, aku mirip banget katanya gitu. Nah ingat ya tadi kita ngobrol soal kemungkinan Buddha salah seorang nabi ya. Kemudian kita ngobrol soal betapa miripnya gerakan-gerakan gerakan-gerakan yoga dengan manifestasi dari cara mencapai mindfulness dalam Islam gitu ya. Mirip sekali. Nah, tapi yang membedakan mungkin ya kalau yoga dilakukan anytime gitu, tapi kalau sholat ada waktu-waktunya, ya kalau sholat ada waktu-waktunya. Kemudian juga dikatakan dalam Quran berulang-ulang dikatakan ada waktu yang paling keren untuk mendapatkan level mindfulness, kebahagiaan dan dunia akhirat itu. Apa itu? Pada waktu-waktu gelap katanya, ya. Tahajud lah, qiyamul lail lah, ya. Kalau qiyamul lail nggak perlu tidur dulu, kalau tahajud tidur dulu, ya. Kemudian jadi carilah saat-saat gelap untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, itu dia. Dalam hening ya. Nah, dalam hening itu dia. Nah, kenapa? Itu dia. Nah, itu dia. Ya, mungkin sampai situ gua dulu, Pak Alan bisa explore lagi barangkali. Ya, itu dalam Islam, Pak Alan ya. Luar biasa, ternyata bahagia dalam hening itu ya dalam baik dalam yoga ataupun dalam gerakan-gerakan sholat, terutama di waktu qiyamul lail ya, tengah malam. Yeah. Ternyata dan ternyata Islam juga mengenal mindfulness ya, konsep mindfulness yaitu konsep it's all about mindfulness. It's all about mindfulness sebenarnya. Ya, Islam is all about mindfulness. Ya, makanya ada yang disebut dengan tumaknina. Dalam melakukan gerakan sholat itu bacaan-bacaannya ini keren banget. Gue baca disertasi seorang dokter, disertasinya ngomong soal the miracle of gerakan sholat katanya gitu kan ya. Dia cerita bahwa setiap bacaan sholat itu kalau dibaca dalam ritme tertentu, dengan pelan-pelan, dengan sepenuh hati, dengan ihsan ya. Nah itu ada bagian-bagian tertentu dari otak kita yang di-trigger itu. Ya, kalau ini untuk syaraf yang ini, kalau waktu gerakan ini untuk syaraf yang ini. Maka gue bilang ya yoga itu kok ya kayak sholat sebenarnya gitu kan. Iya, nah, luar biasa. Itu dia, tapi bedanya kita pakai zikir kan, pakai bacaannya, bacaan-bacaannya. Jadi kalau lu mau pengen yoga plus ya, yoga Islami, sambil gerakan yoga lu zikir aja gila. Coba aja zikir gitu kan. Ya. Dalam hati aja. Dalam hati. Baik. Oh, menarik banget nih. Jadi ya konsep muraqabah dan mindfulness itu sangat berkaitan ya, Bu. Sangat dekat ya konsepnya. Yes. Islam ternyata mengenal konsep mindfulness juga untuk kesehatan mental. Baik. Saya mau kembali ke Bu Nonon lagi nih, Bu. Ya. Bu Nonon kan juga sebagai instruktur, gitu. Ada nggak bisa cerita sedikit nggak Bu pengalaman menarik selama mengajar atau selama mendalami yoga ini, Bu? Oke, selama ngajar ya? Iya. Selama ngajar atau selama saya yoga? Selama mengajar gitu, ada bisa share nggak pengalaman misalnya? Karena kan pengalaman tadi kan yoga. Ini kali ya. Manfaat pose latihan mungkin ke yang kerasa sama muridnya mungkin ya.
Ya. Oke. Banyak. Oke. Ada murid saya, itu dia privat sendiri. Nah, dia udah bertahun-tahun rutin mengkonsumsi obat sakit kepala. Jadi dia kalau nggak sakit kepalanya migrain, kalau lagi parah-parahnya ya vertigo. Nah, jadi itu gue banget coba, gue banget itu. Jadi karena emang privat one, jadi dan dia melakukan 3 kali seminggu, benar-benar rutin. Dan di bulan kedua dia ya sebelum itu kan saya tanya ya keluhannya apa, terus setiap latihan saya kasih tahu ini buat ini buat sakit kepalanya. Ada beberapa pose dan ada pernapasan. Dan dia lakukan itu. Jadi Mbak kalau misalnya nggak enak kepalanya lakuin ini dulu, jangan minum obatnya. Terus udah di bulan mau ke 3 bulan kita privat, akhirnya dia benar-benar bisa lepas obatnya. Jadi hanya lakukan itu, lalu aku lagi ini nih, aku cobain, syukurnya 15 menit kemudian itu udah hilang. Hanya melakukan itu ya minum air putih, lakukan asanas, dan pernafasan pranayamanya itu sembuh. Dan ada lagi juga yang ini murid studio. Nah, gimana twist itu juga sangat bermanfaat. Jadi dia tuh udah kayak perutnya kembung segala macam, udah lakuin twist juga waktu itu, dia udah lama juga ikut saya. Tapi kenapa ya masih nggak enak, perutnya kayak harus ke dokter deh nih. Itu sebelum mulai kelas ya, waktu itu sebelum mulai kelas. Oh, oke, ya udah yuk kita yoga, dia bilang. Nah, saya kasih gerakan twist yang benar-benar dalam. Jadi twist tuh kalau yang simpas-simpas biasanya kenanya ke sistem pencernaan. Kalau misalnya lebih dalam lagi, dia dapat 2 organ pencernaan dan organ reproduksi. Nah, setelah dalam gitu, terus amazing juga sih saya pas itu tuh, pas dia udah selesai twist yang dalam itu, dia langsung bilang, aku kan dipanggilnya Uni. Uni, langsung enak ya badannya, dia bilang gitu. Udah nih, nggak ada keluhan lagi di perutnya. Masya Allah sih, banget. Terus pas udah besok, udah tuh dia pulang, kayaknya nggak jadi ke dokter nih, dia bilang gitu. Pas besoknya saya nanya lah gitu ya, gimana jadi ke dokter? Udah sehat. Dan gitu alhamdulillah sembuh. Ya, amazing ya, itu atas izin Allah. Amazing. Nah, ya. Saya juga jadi banyak. Terus ada juga waktu itu teman saya, jadi ini saya dipaksa ngajar waktu itu, saya belum sertifikasi, tapi teman-teman dekat ini maksa saya untuk ngajar. Nah, di saat mau privat dia bilang, "Non, kenapa ya ini kakiku sakit?" Dia bilang, "Jalannya jinjit." Terus aku udah oke, bismillah deh, kita cobain gerakannya ya. Aku udah inilah siapin gerakannya gitu. Terus, apa Pak? Kita tuh latihannya ke lantai 3. Dia dengan tertatih-tatih kaki kanannya sakit, udah lah tuh ya. Iya ya udahlah bismillah. Itu MS-nya lagi Pak Alan, Yanti, itu di 15 menit tiba-tiba dia teriak, "Non, tadi kakiku yang sakit sebelah kanan apa kiri ya?" Dia bilang, "Kanan," aku bilang. Terus dia nangis dong, "Non, sembuh," dia bilang gitu. Jadi alhamdulillah itu benar-benar. Dan emang udah habis itu besoknya juga aman-aman aja, padahal udah mau ke dokter juga gitu, karena nggak bisa jalan sama sekali. Wow. Ya itu luar ya, biasa. Luar biasa itu beberapa ini yang sama, kadang-kadang ada yang nge-DM, "Non, perut saya kembung, pusingnya apa ya?" gitu. Oke, yang gini aja, terus udah gitu dia latihan. Nah, iya ya, makasih gitu. Jadi ya sharing-sharing kayak gitu tuh kayak bahagia banget juga sih, bisa manfaat gitu. Kadang-kadang kalau belum dibuktikan kan kadang kata ya gitu kan, tapi ngerasain. Terus kayak yang anti aging, percaya nggak percaya gitu kan ya. Jadi emang kalau anti aging biasanya tuh semua gerakan yang kepalanya dibawa ke bawah itu tuh benar-benar bermanfaat untuk aging, satu. Dan yang paling penting lagi itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi buat sekarang ini lagi masa pandemi, sering-sering aja kepalanya dibawa ke bawah ya. Oke. Suruh bersujud itu. Benar bisa kasih. Ya. Kalau di Islam gitu kan ya, sujud ya. Iya. Nah, kalau di yoga salah satunya yang paling gampang itu benar-benar kayak ngelipat tubuh aja ke bawah, kayak Uttanasana, mungkin tahu ya. Jadi kita berdiri, tinggal dilipat aja tubuhnya.
biarin aja kepalanya menggelantung. Jadi nanti oksigen darah sampai ke puncak kepala, nah itu yang bikin awet muda, bikin imunitasnya bisa naik. Oke. Bu Nonon, bisa Ya. kasih ini nggak Bu, satu gerakan yang bisa menyembuhkan, ini kayak misalnya tadi Bu Nonon bilang pranayama juga punya banyak manfaat. Oke. Bisa diajarin nggak sedikit aja Bu buat listeners dan viewers, mungkin listeners kita nggak bisa melihat ya, tapi mungkin viewers kita ya. Oke, bismillah saya coba Gimana? ya, semoga bisa saya juga ikut mempraktekkan kalau boleh. Yep. Bismillah, semoga manfaat dan bisa paham apa yang saya ucapin. Oke, jadi kitanya duduk aja pranayama, dan kalau duduk yoga itu boleh dulu kalau buat pemula simpan kedua tangannya di bawah panggul. Nah, nanti bawah panggul tuh ya, di bawah panggul. Nanti kerasa ada tulang yang keras dua. Tahu ya? Rasa nggak? Ya. Nah, itu adalah tulang duduk. Lepasin lagi tangannya. Nah, rasain benar-benar tulang duduknya benar-benar kita press ke alas. Jadi kadang-kadang kalau udah pegel atau gimana lagi malas-malasan kan biasanya nyender ya. Gini ya. Benar. Berarti kita duduknya di mana? Di tulang ekor, bukan di tulang ekor. Yes, tulang ekor dirancang bukan untuk didudukin. Makanya namanya tulang duduk. Jadi ini tulang duduk. Terus rasain dari tulang duduk sampai puncak kepalanya tuh dalam keadaan lurus. Jadi kita benar-benar harus tetap. Jadi jangan bungkuk, jangan juga nonggeng, ya benar-benar lurus. Jadi benar-benar harus diperhatiin ini pose duduknya dulu. Jadi kalau kita pose duduknya nggak benar, kadang nanti benefitnya nggak dapat. Karena dengan posisinya karena benar-benar kita tegak, itu kayak energinya benar-benar jalannya enak. Ya kalau kita ketekuk, biasa. Nggak, semuanya tuh jalannya jadi kurang lancar. Oke? Posisi duduknya sila biasa aja, Bu. Aja. Sila biasa aja. Kalau misalnya nggak enak, ada keluhan di lutut, nggak apa-apa duduk ya di atas, duduk di kursi aja, nggak masalah. Tapi badannya tegak. Oke, tangannya simpan aja yang satu, yang kirinya di lutut, lalu tangan kanannya, jari tunjuk dan jari tengah, ya. Jadi yang lainnya kayak gini, tunjuk dan tengahnya, kita simpan di titik di antara kedua alis. Oke, saya kasih tahu ini nama penapasannya anuloma viloma, banyak variasinya. Yang saya lakukan yang seperti ini ya, macam-macam variasinya, tapi hampir sama sih sebenarnya si ininya, konsepnya ya. Kita akan menarik nafas misalnya nanti dari hidung kiri, yang kanannya kita tutup nanti ya. Saya kasih lihat dulu ya sebelum tangannya di ini. Nanti tarik nafasnya dari kiri, lalu tutup dengan jari yang tersisa, buang nafas kanan. Oke, nanti kita ganti-ganti. Itu pemanasan dulu, nanti kalau biar lebih dalam kita hold-nya dada dagunya kita tempel ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, cuman kalau mau benar-benar cepat nyampe ke sini ditempelin dada dagunya. Kita mulai ya, kita mulai mungkin pemanasannya di satu set aja ya, kiri kanan itu satu set, nanti kita akan hold 2 set di saat itu kiri kanan, jadi 3 set lah kira-kira. Yang pertama kita pemanasan dulu. Oke, kita mulai. Benar-benar tarik perhatiannya hanya pada nafas, simpan jari telunjuk dan jari tengah di titik di antara kedua alis. Dagunya harus sejajar dengan alas dulu ya. Jadi benar-benar rasakan badannya memanjang. Kita tekan hidung kanan dengan jempol kanan. Lalu kita inhale dari hidung kiri. Tutup dengan jari yang tersisa hidung kirinya, lalu buang nafas dari kanan. Perlahan. Inhale kanan. Tutup hidung kanan, buang nafas kiri. Inhale kiri. Tutup, kita hold, lalu kita dekatkan dada dagu, tahan. Tarik perhatiannya ke titik di antara kedua alis. Lalu perlahan angkat dagu, buang nafas kanan. Inhale kanan. Tutup,
tahan, dada dagu dekatkan, jaga tulang punggung tetap panjang, fokus. Perlahan, angkat lagi dagunya, buang nafas kiri. Inhale kiri. Tutup, tahan, dada dagu. Pastikan wajahnya rileks. Perlahan angkat dagu. Buang. Terakhir kita hold sedikit lebih lama. Inhale yang dalam. Tutup, tahan, dada dagu. Slowly angkat. Buang nafas kiri perlahan. Oke. Kira-kira gitu Pak Alan. Bisa lakuin. Nanti bisa lakuin agak lebih lama. Gue langsung awet muda, Non. Oh my God, mau dong. Jadi bisa lakuin lebih banyak set. Bisa lakuin 1-3 menit. Kira-kira gitu. Semoga manfaat ya. Semoga membantu. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak Bu Nonon atas ngobrol-ngobrolnya dan informasinya. Ya, kapan-kapan mungkin kita bisa latihan yoga gitu ya, secara virtual. Okay. Yoga bareng. Oke. Boleh gabung saya. Ada kok. Ada free setiap Jumat saya lakukan free pakai Zoom. Oh, baik. Tapi nanti boleh di-share, Bu? Boleh di-share? Misalnya ada viewers yang atau listeners kita yang ingin bergabung setiap Jumat, boleh di-share mungkin? Setiap Jumat? Atau mungkin follow Instagram. Follow Instagram saya aja, Nonon Widya. Nanti lihat, biasanya suka saya share, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 8. Gimana saya ada urusannya. Kayak hari Jumat saya selalu kasih free. Wow. Boleh gabung aja, pakai Zoom. Baik. Siapa aja bisa gabung ya, Bu ya? Kecuali cowok. Biasanya saya suka lupa. Oke. Kecuali cowok, ya Allah. Ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Paling udah nggak perlu, bisa sendiri. Aduh, masih jauh, masih pemula. Suka merendah, emang harus humble kayak. Aduh. Nggak terus sama. Baik, sebelum ini Bu ada untuk Ibu Irianti mungkin ada penutup Bu, ada yang ingin disampaikan Bu, berhubungan dengan topik kita Bu? Ya paling yang harus kita tekankan barangkali ya, kita mesti aware banget dengan 3 komponen yang nggak boleh lepas dari kehidupan untuk bisa mencapai tujuan dari sholat lah, meditasi lah, yoga lah. Ya, kita harus menyeimbangkan antara aspek spiritual, aspek hakikat kita sebagai manusia, dan aspek psikososial atau interaksi kita dengan lingkungan dan manusia lain atau alam ya. Ini harus selalu ada. Kemudian yang paling penting aku mau katakan, kalau kita mau melakukan yang namanya zikir, mau tahajud, mau sholat, yang paling keren itu ya sebenarnya adalah di saat dua gelombang penting di otak kita bekerja, yaitu pada saat gelombang alfa dan theta bekerja. Apa sih gelombang alfa dan theta ya? Semua orang juga sudah tahu, barangkali orang yang dealing dengan mindfulness ya, meditasi, hipnosis ya, mereka tahu tuh alfa dan theta itu adalah saat ya di mana otak kita betul-betul bekerja untuk mengumpulkan semua informasi apa saja yang diperoleh dari panca indera kita di saat terang. Okay? Jadi yang paling keren itu sebenarnya adalah menunggu sampai alfa dan theta ini muncul. Nah, apa pemicu alfa dan theta muncul? Kalau gelap, ya kalau gelap.
Ya, kalau gelap, makanya kan nggak, kan lu sering lihat gitu ya, orang kalau meditasi mata ditutup gitu ya, kalau dia hipnosis tutup matanya gitu ya. Itu sebenarnya untuk merangsang hormon melatonin untuk muncul, hormon mengantuk atau hormon yang akan merangsang gelombang alfa dan theta. Itu namanya menipu alfa dan theta untuk muncul gitu ya. Kita bisa aja sholat siang hari nggak apa-apa gitu kan ya, tapi kita usahakan kita tutup, kata Bu Nonon tadi, kita kosongkan semuanya, seolah-olah kita nggak ngerti kita dalam diri kita dan otak kita, itu pernapasan. Harus paksakan gelombang alfa dan theta muncul, yaitu gelombang yang muncul pada saat kita tertidur atau pada saat gelap, ya hampir tertidur dan pada saat gelap, pada saat sangat mengantuk, ketika melatonin, hormon ngantuk sudah sangat tinggi, itu ya, kita sudah mulai sangat rileks, itu sudah sangat rileks, mau udah kriep-kriep gitu ya. Nah, itu adalah saat yang paling tepat untuk mempraktekkan yang namanya sholat, berzikir gitu ya. Nah, itu bisa membawa kita ke state trance gitu ya, stage hampir ke hipnosis itu, sehingga mencapai bawah sadar kita. Jadi pada saat alfa dan theta itu muncul, mereka akan langsung mengkolek ya, mereka akan kumpulkan semua informasi di association part of the brain. Jadi bagian dari otak kita yang mengasosiasikan semuanya. Nah, begitu semua diasosiasikan, ya, dia akan bikin algoritma baru. Dia bikin hal-hal yang nggak kepikiran gitu. Ide-ide kreatif gitu kan ya, solusi. Jadi apapun input yang kita masukkan dari indera, ya, kalau dia sudah mencapai bawah sadar dan disengajakan input itu masuk untuk mencari solusi, berdoa, makanya berdoa terus berbunyi gitu kan ya. Ya Allah, tolong, bukannya dalam hati aja tuh kurang efektif ya. Sebaiknya berdoa itu dibunyikan supaya ada input dari telinga, ada input dari kulit kita mengangkat tangan begini ya, kemudian ada input dari mata yang mencoba membayangkan gitu ya, melihat tangan kita begini humble. Nah, perasaan itu akan muncul, perasaan bahwa Tuhan melihat, perasaan bahwa Tuhan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan mendengar ya. Itu akan sangat baik munculnya pada saat alfa dan theta tinggi. Ya, makanya Tuhan mengatakan di hampir banyak sekali surat-suratnya tuh yang bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 45 gitu. Carilah kebaikan itu ya, kebaikan itu di waktu-waktu malam ya, di waktu sepertiga malam terakhir. Ya, Al-Isra juga ada dikatakan ya, pada sebagian malam. Kenapa malam itu Nabi Muhammad nggak ngerti kenapa harus malam, dia nggak ngerti juga sebenarnya, dia cuma obey aja ya. Cuman setelah diteliti oleh research bahwa ternyata memang waktu yang paling tepat untuk bermeditasi, untuk mencapai bawah sadar adalah dengan menunggu sampai melatonin naik, yang merilekskan kita dan akhirnya membuat kita hampir dalam keadaan tertidur. Itu saat paling bagus, paling ngantuk itu dan gelap, saat paling bagus untuk mencapai bawah sadar dan mencari kreativitas, mencari ide. Itu yang paling bisa aku katakan ya. Jadi mindfulness, yoga ya, adalah manifestasi dari usaha kita untuk mencapai bahagia. Itu tadi ya. Nah, bahagia itu hanya kita dapatkan dengan cara-cara yang benar, ya, mengoptimalkan yoga yang benar, sholatnya dengan cara yang benar, zikirnya dengan cara yang benar, di waktu yang benar gitu kali ya. Cuman itu paling Pak Alan, Bu Nonon. Thank you so much loh. Baik. Banget hari ini gue pengen yoga lagi perasaan. Oke. Yes, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk Ibu Irianti dan Ibu Nonon. Oh iya, kalau ada salah informasi, mohon maaf ya, karena dengan keterbatasan saya. Sama-sama loh. Thank you. Baik. Nah, untuk para listeners atau para viewers kita, tayangan ini bisa dilihat kembali di YouTube kita, ya, di YTV TV ya, YTV TV, atau bisa juga melalui podcast, didengarkan melalui podcast melalui Spotify ya. Podcast kita adalah YTV Podcast ya, YTV Podcast. Dan untuk informasi-informasi lainnya bisa di-follow di Instagram kita ytv.id, ytv.id. Baik, kalau begitu sekali lagi untuk Ibu Irianti dan Ibu Nonon, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sekali lagi acara ini kami berharap bisa memberikan
sedikit pengetahuan, sedikit informasi, dan juga bisa memberikan inspirasi dan bisa menjadi bagian dari solusi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.